Karena orang yang mentauhidkan Allah itu tidak akan pernah sedih. Dalam arti sedih seperti sedihnya orang awam. Bukan berarti orang mukmin tidak sedih, orang mukmin pasti sedih. Ada. Li Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk ke bagian yang kedua dari kitab Tauhid. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babun fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala wa an Ubadata ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala makana minal amal akhrajahu walahuma min hadisi Itban wa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabbi allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi qulu ibadaka yaquluna hadza. Qala ya Musa law ana samawati as-sab'a wa amiruhunna ghairi wal aradin sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Wali Tirmidzi wa hasanahu an Anasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabika maghfirah. Thumma sanal mu'allif rahimahullah ta'ala ba'daan bayana makna hakikat tauhid wa anna tauhida awal wajibin alal insan wa anna ikhlasul ibadatillahi wajibun wa bayana makna tauhid. Tsumma sana al mu'allif rahimahullah ta'ala bidikri fadlu tauhid. Mu'allif rahimahullah ta'ala setelah beliau menjelaskan apa itu tauhid, kemudian menjelaskan tentang wajibnya mentauhidkan Allah, istadala bi'iddatin minal ayah istadala bi hadis. Mu'allif menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu tauhid.
dan menjelaskan tentang wajibnya mentauhidkan Allah. At-tauhid huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan itu adalah hakikat tauhid. Lidzalika qala al-Imam As-Saparini rahimahu ta'ala, at-tauhid huwa ifradul ma'bud ma'a itiqadin wa hatta hudatan wa sifatin wa af'alan. Imam As-Saparini rahimahullah ta'ala mengatakan tauhid adalah ifradul ma'bud, yaitu mengesahkan yang diibadahi, bil ibadah, dengan meyakini Allah itu esa dalam nama dan sifatnya dan esa dalam perbuatannya, dalam arti dalam rububiyahnya. Tetapi tauhid yang telah menyeru kepadanya para nabi, telah menyeru kepadanya para rasul, dan dengan sebabnya Allah menurunkan kitab-kitab adalah tauhidul ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa liqaulihi ta'ala ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wa qala haqqul 'alal ibad ayyabuduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ada huwa tauhid. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Kemudian mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Wajib untuk mentauhidkan Allah. Dengan perintah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dengan perintah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dengan perintah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ayat-ayat menunjukkan wajib. Kemudian bergegas beliau setelah itu menyebutkan poin yang kedua. Artinya tadi dikatakan sanal muallif, yakni bimakna dakara al-amra asani fadla tauhid, di mana muallif rahimahullah taala menyebutkan setelah itu adalah keutamaan tauhid. Setelah menjelaskan tauhid, beliau menjelaskan keutamaan tauhid. Wa wajhu munasabah hadal bab bil bab alladhi qablahu. Artinya sisi kesesuaian antara bab ini dengan bab yang sebelumnya itu ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ma'rifatu syai' atau ma'rifatu haqiqati syai' labudda an yakuna muqaddiman ala ma'rifati fadailis syai'. Hada min jihati tariqatul ilmi. Yang pertama, ini juga untuk asatid, ustadz, kiai.
Jadi dalam kaidah ilmu, mengetahui sesuatu harus terdahulu dari mengetahui keutamaan sesuatu. Fa idza arabta fadaila tauhid wa lam ta'rif ma huwa tauhid fala yasluh. Artinya kalau orang itu tahu keutamaan tauhid tapi tidak tahu apa itu tauhid, maka itu tidak boleh atau tidak semestinya. Faqana al-mu'allif rahimahullah ta'ala yubayinu awalan ma huwa tauhid. Tsumma syara'a ba'da dzalika bibayani fadailit tauhid. Artinya mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan dulu apa itu tauhid, baru setelah itu menjelaskan tentang keutamaannya. Karena orang tidak boleh tahu keutamaan sesuatu sebelum dia tahu sesuatu itu apa. Jadi dijelaskan dulu tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Ikhlasul ubudiyati lillah. Jadi tauhid itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan taat kepada Allah. Ya. Kemudian baru menyebutkan tauhid. Wa min jihati atsaniyah, tapi dari sisi yang kedua, lamma arafa ar-rajulu syai'an, kaifa yuraggibu ala rajulu ala tatallu'i syai'. Fakana bi ma'rifati fadail. Tapi sisi yang kedua, jika orang tahu sesuatu, maka bagaimana orang itu dimotivasi untuk ingin tahu sesuatu itu. Artinya semakin tahu sesuatu itu. Dan untuk melakukan sesuatu itu. Ketika orang diajari tauhid, tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tahu maknanya. Kemudian, bagaimana agar orang itu memiliki motivasi terhadap sesuatu itu dan ingin melakukan sesuatu itu, maka orang harus mengetahui keutamaan sesuatu itu sehingga orang itu ingin mempelajarinya, motivasi besar untuk melakukannya. Dan itu kaidah yang sangat agung di dalam Islam. Kemudian para ulama terdahulu ketika menjelaskan ilmu, thariqatul ilmu adalah seperti ini. Nah, para mudaris, para guru, para kiai, para ustadz itu mesti mengikuti jejak ulama dan mengikuti jejak Quran, jejak hadis-hadis Nabi, dan jejak para ulama bagaimana menjelaskan din yang mulia ini. Jadi menjelaskan agama yang mulia ini. Sehingga orang itu memiliki satu motivasi yang sangat jelas ketika dia melakukan sesuatu. Jadi mu'allif menyebutkan keutamaannya setelah menjelaskan maknanya, hakikatnya. Dan itu kaidah di dalam mengajarkan ilmu. Ya, kaidah dalam mengajarkan ilmu. Kemudian yang selanjutnya, mu'allif seperti biasa di sini menyebutkan satu ayat tentang keutamaan tauhid dan menyebutkan 4 hadis tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid itu sangat luas untuk kita bahas ya. Tapi mu'allif rahimahullahu ta'ala dengan bidikoti fikhihi, dengan dikoh fikihnya, wasi'atu ufukihi bidilalatil kitabi wa sunnah, fa innahu dzakara ayatan wahidah fi hadzal bab. Ma'anal ayata allati tata'allaku
bidzikri fadhaili tauhid kasiratun jidan wala yumkin an tuhsa. Perlu diketahui, salah satu yang menunjukkan begitu dalamnya kefakihan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan begitu luasnya penelitian beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran. Beliau menyebutkan satu ayat di sini, satu ayat saja, berkaitan dengan keutamaan tauhid. Padahal kita tahu keutamaan tauhid itu begitu banyak. Bahkan ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan tauhid di dalam Quran begitu banyak. Tapi beliau mencantumkan satu ayat saja. Kenapa? Karena ayat ini ketika berbicara tentang tauhid, itu ayat yang paling mencakup kepada hakikat ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ya, ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan tauhid. Kita lihat ayatnya. Pertama, hadhil ayat fi suratil An'am. Ayat ini terdapat dalam surah Al-An'am. Ayat As-Saniyah Wasamanun, ayat yang ke-82. Kita pahami dulu. Hadhil ayah dukirat ba'da qissati muhajjatu Ibrahim ma'a qaumihi. Pertama, kita memahami ayat ini, kalau ingin lebih sempurna harus dipelajari secara sempurna. Di mana ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah debat, kalau bahasa kita katakanlah seperti itu. Sebuah dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Yaitu tentang Rabb, tentang Allah. Yaitu disebutkan dari ayat 74 sampai ayat 82 itu. Dimana Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jadi yang musyrik itu sesat. Itu dulu ya. Dan yang bertauhid mendapat petunjuk. Nanti kan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa kadzalika nuriya Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdi rabbi la akunanna minal qaumidh dhalimin. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa yang musyrik adalah zalim. Jadi urutannya paham ya. Ayat-ayat itu jadi pahami nanti kan ujung ayat 82 itu kata-kata hidayah dengan kata-kata apa? Zalim. Kata-kata hidayah dengan kata-kata zalim. Jadi bisa dipahami begini, semua orang yang musyrik adalah sesat. Semua orang yang musyrik adalah zalim. Paham enggak ayatnya? Terjemahnya nanti aja antum lihat di rumah karena jam kita cuma sejam. Ya, kita harus bagaimana mengkorelasikan otak kita dengan Quran ini gitu ya. Falamma asy-syamsa baziqatan qala hadza rabbi hadza akbaru falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa hajahu qaumuhu qala atuhajuni billahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'an wasi'a rabbu kulli syai'in ilma afala tadhakkarun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Nah, di sini dikatakan potongan ini asyirku huwal jahlu. Asyirku huwal jahlu wat tauhidu huwal ilmu. Yani syirik itu kebodohan. Jadi orang yang menyekutukan Allah adalah bodoh. Orang yang meminta kepada selain Allah adalah bodoh. Orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang berilmu. Nah, kemudian ayat 82 jawaban dari potongan ayat 81. Perhatikan. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Makanya nanti ustaz-ustaz bawa Quran ya, nanti kalau udah hilang Quran yang kemarin Ustaz Abu Barjas nanti hadiah lagi Quran. Masih ada insyaallah Qurannya. Qala fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka di sini kan ada yang musyrik, ada yang mentauhidkan Allah. Yang musyrik siapa? Bapak Nabi Ibrahim dan sejumlah kaumnya. Siapa yang mentauhidkan Allah adalah Nabi Ibrahim dan sejumlah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Maka dikatakan, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka siapa dari dua kelompok itu yang paling berhak untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan ketentraman? Maka dijawab di ayat 82-nya. Allah menjawab, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya. Atau kasih dulu spesifik tauhidnya. Jadi iman di situ ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan spesifik untuk dengan judul alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum ay tauhidahum, yaitu tauhidnya bidzulmin ay bisyirkin, dengan syirik. Karena tadi dikatakan syirik adalah dolim. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka adalah kedamaian, ketentraman, keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah mendapat petunjuk. Kemudian diakhiri di situ watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujah kami yang kami anugerahkan kepada Ibrahim atas kaumnya. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki, dan Allah Ta'ala maha bijaksana dan maha berilmu. Nah, di sini Imam Malik mengatakan narfa'u darajatin man nasya ay bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Nah, jadi ayat ini punya relevansinya, artinya cerita dengan kisah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdebat, adu argumentasi, berhujjah dengan kaumnya. Kemudian perhatikan di surah Al-An'am ayat 74 sampai ayat 83 tadi, sebagian ahlul kalam berdalil dengan kisah ini bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi orang-orang ahlul kalam ya berdalil dengan kisah ayat ini bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Maka ahlul kalam ketika dikasih judul ma awal wajibin alal insan, apa yang pertama diwajibkan kepada manusia? Maka ahlul kalam berkata adalah an-nadru. Jadi yang pertama diwajibkan kepada manusia itu berpikir. Tentang apa? Tentang makhluk Allah. Jadi berpikir
tentang makhluk Allah untuk menetapkan adanya Allah. Sebagian ahlul kalam mengatakan asyakku, ragu. Jadi yang pertama diwajibkan Allah kepada hambanya adalah ragu. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah sepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Saparini dan para ulama yang lainnya, bahwa yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah kalimat tauhid. Itu ikrar, takrir dengan kalimat tauhid. Beriman dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, kenapa? Pertama, bahwa adanya pencipta, adanya Allah itu fitri. Jadi untuk menetapkan adanya Allah itu tidak perlu dalil gitu. Tidak perlu argumentasi untuk manusia. Karena fitrah yang salimah itu mengakui adanya pencipta. Fitrah salimah itu menerima tauhid. Fitrah salimah itu menerima Islam. Ya. Dengan ayat, apa ayatnya? Fitratallahi fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Wa qala Nabi sallam kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu ayyuhdinihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Menunjukkan bahwa fitrah salimah manusia itu menetapkan adanya pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu kepada dalil. Ya. Yang kedua, ayat ini maqam hujjah. Jadi kalau kita lihat kepada redaksi ayat-ayat ini, tidak menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim hari itu belum yakin adanya Allah, belum yakin adanya pencipta. Adanya apa? Pencipta. Tetapi kaum Nabi Ibrahim itu kan menyembah planet ya. Jadi kaum Nabi Nuh menyembah kuburan, menyembah penghuni kubur, bertawasul dengan penghuni kubur, itu dari kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala, di mana berhala itu dari orang-orang soleh terdahulu. Ya, berhala-berhala itu dari orang-orang soleh terdahulu. Kemudian dibikin berhala. Kemudian setelah itu disembah, mengagungkan kuburan-kuburan. Sedangkan kaum Nabi Ibrahim adalah ubadul kawakib, penyembah planet-planet, penyembah matahari, bulan, ataupun kawakib, di mana simbol bintang-bintang itu dijadikan sebagai patung di bumi. Kemudian mereka menyembahnya. Maka Nabi Ibrahim berhujah kepada mereka dengan hujatul akli, dengan argumentasi berupa akal. Bahwa dat yang diminta, dat yang kita bergantung kepadanya, enggak mungkin dat yang tidak sempurna. Ya seperti disebutkan di sini, ya kalau kita lihat planet, umpamanya bintang ini begitu banyak, bintang yang muncul dari timur, bintang yang muncul dari barat, dan ada siklusnya gitu. Maka tidak mungkin Tuhan itu muncul seketika dan pergi seketika. Sehingga tidak mungkin kita untuk memintanya. Kemudian digambarkan ada yang lebih besar kelihatannya. Itu ketika muncul matahari, tapi terbenam. Maka tidak mungkin dat yang diminta selamanya oleh hambanya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul. Demikian juga dengan bulan, dengan matahari. Jadi ini makom hujah. Seperti hujahnya Hudhud untuk kaum Ratu Saba. Ketika Allah menyebutkan dalam surah An-Naml, kata Hudhud,
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyanahum syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Terus kata Hud, alla yasjudu lillah alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ar wa ya'lamu ma tuhmuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil adzim. Jadi pendekatan dialog Nabi Ibrahim dengan para penyembah berhala atau para penyembah bintang-bintang, dengan kisah Hudhud dengan kaum ataupun Ratu Saba dengan rakyatnya yang menyembah matahari, itu sama gitu. Karena Hudhud mengatakan mereka sujud kepada matahari dan bulan. Mereka sujud kepada selain Allah. Lalu kata Hudhud, mestinya sujud kepada Zat yang mengeluarkan segala sesuatu di langit, mengeluarkan segala sesuatu dari bumi, yang tahu perkara yang nampak dan tersembunyi. Dialah Allah yang berhak disembah. Siapa Allah itu? Rabb Arsyil Adzim. Rabb itu artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yang menciptakan, yang memiliki, dan mengatur tentang arsy. Disebutkan. Jadi salah sebagian ahlul kalam atau sebagian bahkan mungkin ustadz, kiai, ajengan yang membawakan ayat ini mengkisahkan bahwa kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu termasuk dolul mudil gitu. Tafsir yang tidak benar, tafsir yang menyesatkan. Jadi itu tidak benar, bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Allah telah mewahyukan kepadanya wahyu, kemudian fitrahnya adalah fitrah salimah. Tapi yang dimaksud hujjah. Maka lihat ujung ayatnya. Ujung ayatnya, watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. Dan hujjah ini telah ada dalam surah apa? Al-Baqarah. Ayat keberapa? 200 keberapa? Ayo. 200 keberapa? 259. Ya kita bacakan ya. Bukan 59. Ayat berapa? Ayat 258, itu bukan 59 ya. Yaitu Allah berfirman, alam tara ilal ladzina haja Ibrahima fi rabbih an atahullahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Jadi ini dialog yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 258 sama. Jadi bukan mengkisahkan Nabi Ibrahim mencari apa? Mencari Tuhan. Itu termasuk penyimpangan ya. Dan itu sangat membahayakan itu ya. Bahwa Nabi Ibrahim tidak mengenal apa? Tuhannya gitu. Tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Itu sesat, menyimpang. Nah, kemudian selanjutnya dari apa yang kita pahami tadi, kita akan jelaskan seberapa
Ya, seberapa urgen dan seberapa agung ayat itu sebagai ayat tauhid gitu. Yang menjelaskan keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Pahami di sini ada dua sisi yang disebutkan oleh para ulama. Tauhid. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dikatakan di sini min a'dhamu tauhid. Jadi termasuk di antara keutamaan tauhid bahwa tauhid itu khalis. Tauhid itu khalis itu apa ya? Murni. Murni. Wa tauhidul khalis huwa alladhi la yukhallituhu dulmun. Wahia maksiyatun. Perhatikan. Di antara keutamaan tauhid bahwa tauhid yang khalis, tauhid yang paling murni gitu ya, adalah tauhid yang tidak tercampuri dengan dolim. Dalam arti tidak tercampuri dengan dolim, termasuk tidak tercampuri dengan apa? Maksiat. Bimakna akan datang bab setelahnya. Man atallaha ta'ala bitauhidi wa haqqaqa tauhidahu annahu dakhala jannata min ghairi adabin wala hisabin. Yang mananya barang siapa yang datang kepada Allah dengan mentauhidkannya dan dia merealisasikan tuntutan tauhidnya, yaitu menghilangkan semua bentuk kezaliman. Termasuk apa? Maksiat. Maka dia akan masuk ke surga dengan tanpa adab dan hisab. Itulah yang dinamakan al-amnu tam, yaitu aman yang sempurna. Jadi aman yang sempurna. Bagaimana kita akan jelaskan nanti. Tapi ini dipilih ayat ini karena itu. Jadi ayat yang paling sempurna untuk menjelaskan tauhid ya memang ayat ini gitu dipilih. Karena barang siapa yang datang kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah dan khalis min kulli dzulmin, dan dia selamat dari semua dolim, ya, maka akan masuk surga dengan tanpa adab dan hisab. Jadi itu keamanan yang sempurna, yaitu al-amnu at-tam. Jadi keamanan yang sempurna. Itu sisi pertamanya. Sisi yang kedua, bahwa makna dari ayat ini, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-amnu yakunu fid dunya wal akhirah. Al-amnu yakunu fid dunya wal akhirah. Dan di sini disebutkan keamanan atau mungkin dalam bahasa kita tentram lah gitu. Aman, damai, sentosa. Fid dunya. Aman di dunia kalau ingin kita tafsil, aman itu ada 3. Jadi aman di dunia ada 3 tetap. Yang pertama, al-amnu minad dhalal. Artinya aman dari kesesatan. Yang kedua, al-amnu minal huzni wal khauf wa ittirabul qalbi. Yang kedua, nilai aman itu tidak sedih gitu. Adamul huzn. Adamul khauf. Tidak banyak
takut. Adamul ittirabul qalbi, tidak ittirab al-qalbi. Kenapa? Karena orang yang mentauhidkan Allah itu tidak akan pernah sedih. Dalam arti sedih seperti sedihnya orang awam. Bukan berarti orang mukmin tidak sedih, orang mukmin pasti sedih, ada. Kemudian tidak akan khauf, tidak ada rasa takut yang menyebabkan dia. Kan kalau hari ini ada penyakit FOMO ya, yang orang semuanya banyak takut ya. Takut kan banyak ya. Takut hari ini sampai orang itu mempersiapkan untuk anak masa depan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, semuanya gitu. Karena dibikin apa? Takut gitu. Padahal rasa takut itu sesuatu yang ditakut itu belum ada. Bahkan akan terjadi sebelum uang itu berkumpul. Contohnya, ada orang yang takut, dia mati sebelum uangnya berkumpul kan itu. Kalau Allah Ta'ala cabut sekarang, dia sesuatu yang ditakuti udah kemana? Dia tidak akan melewati rasa takut itu. Karena Allah Ta'ala mencabut nyawanya hari ini. Itu contoh ya, contoh yang sederhana. Kemudian ittirabul qalbi, bahwa Allah memberikan ketenangan, tidak ada guncang hatinya orang yang mentauhidkan Allah. Jadi orang yang mentauhidkan Allah itu tidak akan goncang hatinya. Yang ketiga adalah al-amnu minal masaib. Jadi al-amnu minal masaib, aman dari musibah. Oleh sebab itu, perhatikan, untuk kita berada di Jawa Barat, yang ditakut-takuti dengan banyaknya gempa, banyaknya tsunami, karena kita berada di pinggir pantai dari mana? Dari itu Banten sampai itu ya. Gunungnya ada berapa? Hah? Ada yang bisa menghitung gunung di Jawa Barat? Maka pastikan penduduk Jawa Barat itu harus orang yang mentauhidkan Allah. Dan jangan memilih pemimpin yang diperkirakan akan menyekutukan Allah. Gitu. Karena ini berbahaya. Ya, karena nilai keamanan dari musibah itu kalau tidak menyekutukan Allah. Gitu. Ayatnya apa? Surah Nur ya, ayat 55. Apa ayatnya? Ayatnya? Hah? Bukan. Ayatnya apa? Hah? Ayatnya apa? Ayatnya apa? Negara yang akan damai sentosa? Hah? Hah? Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubadinalahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jadi di situ juga al-amnu tata'allaq bit tauhid. Jadi keamanan itu berkaitan dengan tauhid. Ya. Kemudian surah Ibrahim ayat 35 ayatnya apa? Nah, surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi
Nabi Ibrahim meminta kepada Allah kedamaian, ketentraman, dan meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari syirik. Menunjukkan tauhid identik dengan kedamaian, syirik identik dengan apa? Identik dengan apa? Rasa takut, musibah, dan yang lainnya. Surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Walaupun di situ disebutkan iman, apa ayatnya? Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Jadi di sini yang dimaksud dengan al-amnu fid dunya, aman di dunia, itu mencakup 3. Apa tadi? Al-amnu minadh-dhalal. Jadi keamanan dari kesesatan. Jadi artinya mendapatkan hidayah sama maknanya. Yang kedua apa? Al-amnu minal khauf, min huzn, wa min ittirabil qalb. Jadi orang yang mentauhidkan Allah itu akan diberikan ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa. Kira-kira ayatnya apa? Pertama, waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Ayat yang lain. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikatu alla taqafu wa la tahzan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, yang kedua, al-amnu fil akhirah, yaitu keamanan di akhirat. Nah, di sini al-amnu mencakup 3. Mencakup 3. Ini tafsil aja. Al-amnu fil qabri. Al-amnu fi arasatil qiyamah. Al-amnu min adzabin nar. Jadi keamanan nanti akhirat itu perinciannya setidaknya 3. Al-amnu fil qabri. Artinya orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala akan diberikan keamanan ketika di alam kubur. Jadi alam kubur akan diberikan keamanan. Kemudian yang kedua, al-amnu fi arasatil qiyamah. Aman di arasatil qiyamah. Artinya ketika dikumpulkan sifatnya akan berbeda. Ketika matahari mendekat 1 mil diberikan pelindungan oleh Allah Ta'ala. Ketika dibagikan kitab, ketika dihisab, ketika ditimbang, ketika melewati arasatil qiyamah, maka akan diberikan pelindungan Allah dan diberikan kemudahan. Kemudian yang paling akhir apa? Al-amnu min adzabin nar, yaitu aman dari api neraka. Kemudian berikutnya, wal amnu tanqasimu ila qismain. Yaitu yang pertama apa? Al-amnul mutlak. Yang kedua adalah mutlakul amni. Nah, di sini keamanan yang akan didapatkan oleh pelaku tauhid itu terbagi 2. Al-amnul mutlak, keamanan yang mutlak. Jadi kedamaian, ketentraman yang mutlak. Kaidahnya duhulul jannati duhulan awaliyan. Kaidah sederhananya yaitu orang yang masuk surga dengan surga sekaligus. Dalam arti masuk surga tidak mampir ke neraka. Dan mendapatkan kemudahan. Sedangkan yang kedua adalah mutlakul amni. Mutlakul amni. Yaitu apa? Usatul muwahhidin, usatul mu'minin. Yaitu pelaku-pelaku maksiat dari ahlul iman, atau dari ahlul tauhid ini, yang dimungkinkan dia masuk neraka dulu, dan dia dikeluarkan dari neraka
dengan sebab adanya apa? Tauhid. Jadi dengan sebab adanya apa? Tauhid. Ya, sebagaimana akan ditafsil nanti setelahnya. Maka dengan itulah ayat ini menjadi ayat yang sangat agung, dipilih oleh muallif karena pencakupannya. Kedua, wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Hidayah. Wahadi hidayah takunu fi dunya wal akhirah. Dan hidayah ini di dunia dan di akhirat. Jadi hidayah ini di dunia, di akhirat. Yang pertama, tentunya al-hidayah di dunia adalah hidayatu ila tauhid, hidayatu ilal iman, hidayatu ilal islam, hidayatu ilal ilmi nafi. Jadi hidayah di dunia yang akan diberikan kepada ahlu tauhid itu tentunya mencakup semuanya. Dengan makna-makna ya diungkapkan oleh para ulama tanawu, karena pengungkapan tentang din ini kan menunjukkan karena luas cakupannya, maka diungkapkan dengan banyak ungkapan. Yang pertama, al-hidayah ilal ilmin nafi. Jadi hidayah kepada ilmu yang bermanfaat. Al-hidayatu ilal Qur'an wa sunnah. Hidayah kepada Quran dan sunnah. Al-hidayatu ilal iman. Hidayah kepada iman. Al-hidayatu ilal Islam. Hidayah kepada Islam. Artinya dapat petunjuk untuk ya ilmu bermanfaat, hidayah kepada Islam, hidayah kepada iman, hidayah kepada tauhid. Hidayah kepada tauhid. Ya. Dan yang kedua, yaitu hidayah fi yaumil qiyamah. Hidayah pada hari kiamat. Nah, hidayah pada hari kiamat itu al-hidayatu ilal jannah. Jadi akan ditunjukkan ke surga. Ya. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 9, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Rabb mereka akan menunjukkan mereka dengan iman mereka. Artinya dengan iman itu maksudnya termasuk dengan tauhid. Akan ditunjukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai dalam jannatun na'im. Pada surah Muhammad di ayat 4 dan ayat 5 Allah berfirman, waladina qutilu fi sabilillah falam yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum. Artinya di sini adalah merupakan hidayatul khasah, hidayah khusus bagi orang-orang beriman nanti yaumal kiamah, yaitu orang-orang yang bertauhid itu akan ditunjukkan ke surga. Maka tidak ada satu kenikmatan yang paling agung ya bagi setiap manusia kecuali hidayah untuk masuk surga. Nah, kemudian pelajaran terakhir kita masih mengungkap ayat ini. Ayat ini. Ada beberapa hal sebagai penutup untuk memahami ayat ini kaitannya dengan tauhid. Yang pertama, alaqatul ilmi bit tauhid. Jadi hubungan ilmu dengan tauhid. Jadi hubungan ilmu dengan tauhid. Yang pertama, al ilmun nafi huwa tauhid. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah tauhid. Adalah tauhid. Maka salah satu doa yang kita munajatkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada ilmu yang bermanfaat.
Maka ketika antum meminta kepada Allah ilmu bermanfaat, maka belajarlah ilmu tauhid. Jadi orang yang tidak belajar ilmu tauhid termasuk tidak tahu ilmu yang bermanfaat. Jadi karena ilmu itu adalah salah satu ilmu bermanfaat adalah tauhid. Karena bagian dari hakikat ilmu. Ya. Yang kedua, al-muwahhidu huwal alim wal musyriku huwal jahil. Jadi yang kedua, yang mentauhidkan Allah itu adalah orang berilmu. Dan orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang jahil. Maka Allah menurunkan ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham ayat-ayatnya? Jadi katakan tadi, yang mentauhidkan Allah adalah orang berilmu. Ayatnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kemudian ayatnya tadi apa? Surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Siapa yang menyaksikan tentang tauhid? Satu, Allah. Kedua siapa? Para malaikat. Yang ketiga siapa? Ulul ilmi, orang yang berilmu. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah, maka mereka sesungguhnya berada dalam kejahilan. Jadi mereka berada dalam kejahilan. Itu hubungan ilmu dengan tauhid. Berikutnya tentang at-tauhidu wal adlu wasyirku wadulmu. Jadi ada hubungan antara tauhid dengan adil, antara syirik dengan zalim, antara syirik dengan zalim. Jadi Allah menjadikan keadilan itu pada tauhid dan kedzaliman pada syirik. Ya. Jadi orang yang menyekutukan Allah, dia telah berlaku zalim. Orang yang mentauhidkan Allah telah melakukan keadilan. Konsekuensinya, kata para ulama termasuk disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, kemungkinan besar semua orang yang menyekutukan Allah itu akan melakukan kedzaliman kepada selain Allah. Maksudnya apa? Jadi orang yang menyekutukan Allah pasti akan zalim kepada selain Allah. Zalim kepada malaikat, zalim kepada nabi, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada hewan. Itu ada konsekuensinya. Karena kalau manusia udah zalim kepada Allah, maka akan lebih terbuka untuk zalim kepada selain Allah. Karena dia melakukan adlamu zulmin. Kalau orang itu mentauhidkan Allah, maka sudah barang tentu itu akan melakukan keadilan. Jadi identik tauhid dengan keadilan. Dan syirik dengan semua apa? Kedzaliman. Jadi dengan semua apa? Kedzaliman. Maka dipastikan pemimpin yang tidak mentauhidkan Allah mesti akan melakukan bentuk-bentuk kedzaliman. Dan orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, itu akan melakukan bentuk-bentuk keadilan kepada semua ya, makhluk. Ya, jadi terhadap semua makhluk. Ya, kita ketahui bahwa yang menyekutukan Allah, Yahudi, Nasrani umpamanya, mereka pertama zalim kepada malaikat. Mereka mengatakan malaikat perempuan. Gitu. Zalim kepada para nabi.
Para nabinya didolimi, dibunuh para nabinya. Kemudian mereka mengatakan Nabi adalah Tuhan. Isa dikatakan Allah. Isa dikatakan Ibnullah. Dan seterusnya, kedoliman. Kemudian setelah itu kedoliman kepada hak-hak manusia. Kedoliman kepada hak-hak manusia. Makanya orang Yahudi sepanjang masa itu melakukan kedoliman. Karena mereka sejak awal menyekutukan apa? Allah. Ya. Maka seluruh nabi mentauhidkan Allah. Dan seluruh nabi menegakkan keadilan. Dan tidak ada nabi yang mereka mendolimi, berbuat dolim. Bahkan nabi kita mengatakan apa? Inni haramtu dulma ala nafsi pala tabolamu. Nabi SAW mengatakan sungguhnya aku mengharamkan dolim kepada diriku. Dan janganlah kalian saling berbuat dolim satu dengan yang lainnya. Nah, kita akhiri dengan sejumlah ayat. Antara syirik adalah dolim. Dan antara orang yang menyekutukan Allah, kafir adalah dolim. Allah berfirman dalam surah Luqman, inna syirka ladzulmun adim. Wal kafiruna humudz-dzalimun. Wal kafiruna humudz-dzalimun. Allah Ta'ala itu dalam apa? Surah Al-Baqarah ayat 254. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan laminadz dzalimin. Ya. Jadi Allah berfirman, ya, dan janganlah kamu menyeru berdoa pada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memberikan madarat kepadamu. Jika kamu melakukan itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang zalim. Surah Yunus ayat 106. Jadi, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzal laminadz dzalimin. Nah, jadi dengan keagungan ayat ini menjelaskan tentang komponen tauhid, keutamaannya, keagungannya, maka mu'alif memilih ayat ini dari sejumlah ayat yang ada dalam Quran. Karena kitab ini kitab muhtasor, kitab ringkas. Tidak mungkin semua ayat disebutkan, gitu ya. Semua hadis disebutkan. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini tentang bahasan kitab tauhid dari bab yang kedua dengan mencantumkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan kita belum selesai menjelaskan ayat itu, ya. Insyaallah kita jelaskan fi usbu al-qadim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.